Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin rekan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang manajemen logistik, khususnya warehousing yang pertama, kemudian cross-docking pada kegiatan logistik di perusahaan. Untuk kelompok 1 sendiri, anggota kelompoknya yang pertama ada Abdul Sulaiman Malik Anis dengan NIT 20081008, kemudian Abednego Alfandi Sulistyo dengan NIT 20080481, kemudian Adelia Putri Nabila dengan NIT 20080965, kemudian Afrizal Ilhamsyah dengan NIT 20080150, kemudian Andika Yusuf Firmansyah dengan NIT 20080336, dan saya sendiri Andrian Raihan Yana Mitofik dengan NIT 20080083. Dari kelompok 1 sendiri, kami berharap banyak untuk para penonton video ini, khususnya untuk rekan-rekan yang lain, supaya dapat dijadikan bahan pembelajaran, khususnya pada bidang manajemen logistik di perusahaan, supaya video ataupun PowerPoint slide yang kami tampilkan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang warehousing atau gudang. Gudang adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menyimpan suatu barang sebelum barang itu didistribusikan kepada para warehousing ataupun kepada para konsumen. Gudang digunakan oleh produsen, importir, eksportir, grosir, kemudian suatu bisnis transportasi, bisa pihak bea cukai, dan instansi lainnya yang memiliki kepentingan dengan gudang ataupun tempat penyimpanan barang itu sendiri. Gudang sendiri biasanya berbentuk bangunan besar yang berada di kawasan industri, yang terdiri dari ruangan yang sangat luas serta tidak banyak memiliki skat di dalamnya. Supaya apa? Supaya tempat tersebut bisa untuk menyimpan barang sesuai dengan jenis barang masing-masing. Barang yang disimpan memiliki banyak jenis. Bisa saja dengan packaging seperti box, kemudian ada lagi packaging yang harus disusun dengan palet ataupun berbentuk kantong-kantong yang harus di stapler. Kemudian bisa saja berbentuk barang yang besar supaya bisa masuk di dalam suatu ruangan, yaitu gudang. Yang pertama, fungsi gudang. 1. Memegang konsolidasi. Yang kedua, break bulk. Yang ketiga, percampuran. Yang keempat, penundaan. Yang kelima, pengemasan. Selanjutnya, cross-docking. Apa itu cross-docking? Cross-docking adalah proses mentransfer bahan jadi dan komponen produk ke pelanggan dengan waktu simpan ataupun tidak disimpan terlebih dahulu. Sebagian besar pusat pergudangan dan distribusi yang memanfaatkan cross-docking memiliki dokumen pemuatan pada kedua sisi pemuatan untuk mengoptimalkan aliran inventaris dari inbound ke outbound. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Proses dasar cross-docking. Yang pertama itu kargo tiba di fasilitas pergudangan. Yang kedua, item diturunkan ke area bongkar muat. Yang ketiga, inventaris diurutkan dan dikonsolidasikan ke dalam pengiriman baru. Yang keempat, pengiriman meninggalkan area pergudangan. Siapa yang paling banyak menggunakan cross-docking? Bisnis yang paling diuntungkan dari penerapan cross-docking adalah bisnis yang menyediakan segala jenis jasa. Contohnya yang pertama pergudangan, yang kedua angkutan, dan yang ketiga layanan pengiriman. Bisnis ini biasanya mengirimkan atau memproses pesanan untuk konsumen akhir dan mencakup 1. Pengangkut, 2. Ekspedisi kargo, 3. Bisnis e-commerce, 4. Produsen, 5. Pusat distribusi, dan 6. Penyedia logistik pihak ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Berikut merupakan dari cross-docking terminal.
yang meliputi inbound, receiving, sorting, shipping, dan berakhir di outbound. Melalui aliran cross-docking terjadi ketika fasilitas ruang muat terpisah untuk outbound dan pengiriman disediakan. Dilakukan pada gudang yang berlawanan. Produk masuk saat menerima, pindah ke penyimpanan, area pengambilan dan kemudian ke area penyusunan dan pengiriman di A garis lurus. Item dengan tingkat throughput yang lebih tinggi terletak di pusat gudang karena jarak total yang ditempuh akan lebih pendek. Kapan lebih baik mengadopsi melalui aliran? Yang pertama ketika risiko, gangguan, atau kebingungan antara barang masuk dan barang keluar. Yang kedua adalah ketika barang dalam kendaraan dan kendaraan pengiriman sangat berbeda, misalnya perbedaan ketinggian platform atau sifat beban satuan. Selanjutnya ada desain fasilitas cross-docking. Fasilitas cross-docking umumnya dirancang dalam konfigurasi untuk fasilitas dengan pintu kurang dari 150. Untuk fasilitas dengan 150-200 pintu, sebuah bentuk T lebih hemat biaya. Untuk fasilitas dengan 200 lebih atau pintu, meminimalkan biaya bentuknya adalah dengan bentuk X. Keuntungan dari cross-docking. 1. Merampingkan jaringan produksi dari tujuan awal hingga tujuan penawaran. 2. Mengurangi biaya kerja melalui penanganan stok yang lebih sedikit. 3. Mengurangi biaya penyimpanan stok. 4. Lebih sedikit bahaya berurusan dengan stok. 5. Barang tiba di pedagang dan kemudian klien lebih cepat. 6. Mengurangi atau menghilangkan biaya pergudangan. Berikut merupakan contoh gambar dari before cross-docking dan after cross-docking. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan cross-docking. Pada tampilan PowerPoint di sini, kekurangan cross-docking bisa kita lihat. Yang pertama, calon penerima mungkin tidak memiliki batas penimbunan yang penting di dalam gudang. Kemudian yang kedua, ada armada kendaraan yang memadai diharapkan dapat bekerja dengan baik. Karena apa? Biasanya ada kendala-kendala dalam pengangkutan ataupun pada armada yang akan digunakan. Kemudian kerangka koordinasi elektronik itu diperlukan dan biasanya itu masih kurang dalam cross-docking ini. Kemudian perawatan kargo itu harus ekstra, karena apa? Kalaupun tidak, itu dapat menyebabkan suatu kerusakan pada barang yang akan diangkut. Kemudian biaya kerja juga include dalam pemindahan dan pengiriman stok barang. Nah, di sini saya akan menambahkan kekurangan cross-docking itu suatu kegiatan pasti ada keuntungan, kelebihan ataupun kekurangannya. Cross-docking itu sangat bergantung pada pengangkut transportasi mengingat barang segera dikirim tanpa disimpan di gudang. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan jumlah operator pengangkut lebih banyak untuk mencukupi suatu kebutuhan agar dapat memastikan kelancaran proses cross-docking. Kemudian cross-docking itu diperlukan pemasok yang handal. Karena apa? Untuk memfasilitasi praktek cross-docking secara efektif. Operasi ini membutuhkan pengiriman yang akurat dan tepat waktu dari pemasok untuk memastikan barang dapat dikirim dengan tepat waktu ke pelanggan. Kemudian, layanan lintas dermaga memerlukan koordinasi dan perencanaan yang menyeluruh serta mendalam. Karena apa? Cross-docking melibatkan berbagai pertimbangan untuk mengkoordinasikan pemasok. Perencanaan juga harus mempertimbangkan jadwal pengiriman, analisis permintaan, penawaran, serta kegiatan yang lainnya. Cross-docking dapat membantu shipper untuk mempercepat perputaran produk, mengirimkan barang lebih cepat, meminimalkan resiko produk, dan menghemat banyak biaya. Meskipun demikian, mengingat adanya beberapa risiko, sebaiknya pastikan shipper dapat mengelola kekurangan cross-docking secara efektif sebelum memutuskan menggunakannya. Namun ada satu hal penting yang lain yang tidak bisa kita lewatkan, yaitu memilih jasa pengiriman terbaik yang bisa memastikan produkmu atau produk yang akan dikirim sampai ke tujuan dengan baik. Kemudian untuk slide selanjutnya, pada materi ini, itu membahas praktik yang membuat rantai pasok bergerak dengan cara yang produktif dan efektif.
Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata yang kami ucapkan pada video ataupun slide tayangan ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu menambah ilmu serta wawasan dalam dunia manajemen logistik, khususnya pada kegiatan pergudangan, pengiriman, ataupun rantai pasok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.